Berbanding terbalik dengan pengakuan Vera manajernya dan Billy adik kandungnya, Ratu Givana mengungkapkan kalau presenter berpenampilan kemayu itu sudah habis-habisan membiayai pengobatan dirinya. Sampai-sampai Olga sudah menjual rumahnya di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Besarnya biaya pengobatan Olga Syahputra sangatlah wajar di mata pelaku pengobatan alternatif ini. Mengingat penyakit meningitis yang diderita artis bernama asli Olga Syahputra itu membutuhkan sejumlah obat-obatan dengan harga sangat fantastis. Ratu Givana menyebut kalau untuk satu set obat Olga bisa merogoh uang sekitar 300-400 juta rupiah. Jika dihitung sejak ia diterbangkan ke Singapura 4 bulan lalu, Ratu Givana menaksir biaya pengobatan Olga sudah mencapai 15 miliar rupiah. Saya rasa juga masyarakat umum cukup tahu ya, dimana Olga ini kurang lebih sudah 4 bulan di rumah sakit Mount Elizabeth, dimana penggunaan stem cell ini untuk satu paketnya aja sudah mencapai ratusan juta, 300-400 juta itu harga satu paket stem cell, dan satu paket itu biasa hanya digunakan untuk 3 kali suntikan. Kita bayangkan kalau 1-4 bulan, apalagi sekarang kan posisinya di ICU, sudah 3 bulan di ICU, bisa mencapai yang saya dengar si kabar terakhir 4 bulan di Mount Elizabeth itu menghabiskan sampai 15 miliar. Fitnah banget sih, tajam fitnahnya, mau jatuhin banget Olga gitu. Doa yang terbaik. Saya bilang nggak akan pernah rumah itu jual, karena saya udah pernah bilang sama Olga, pertama kali lo beli rumah seumur hidup lo nggak akan pernah lo jual. Karena aku pernah bilang, mobil pertama, rumah pertama, kalau perlu laki pertama atau istri pertama itu nggak boleh diapa-apain. Jangan sampai. Nggak betul. Pengobatan yang sangat mahal ternyata tak menjamin kesehatan Olga. Setidaknya menurut kesaksian Ratu Givana, saat ini Olga masih mendapatkan perawatan intensif. Kondisinya pun masih kritis dan hidupnya sangat bergantung dengan alat-alat bantu kesehatan. Alat bantu inilah yang membuat Olga masih tetap bertahan hidup. Pernyataan perempuan yang mengaku pernah menangani penyakit Olga itu bertentangan dengan keterangan manajer Olga beberapa waktu sebelumnya. 1 bulan belakangan ini, mungkin juga sampai hari ini, keadaannya masih di ICU Mount Elizabeth, dimana ICU ini biasanya salah satu ruangan dimana si penderita itu dalam keadaan kurang stabil, dengan istilah mungkin dalam keadaan kritis yang hidupnya hanya dengan menggunakan alat bantu. Nah, di sini kalau pengalaman kita ya, apabila seorang penderita pada kasus tertentu berbulan-bulan di ruang ICU dan dalam keadaan kurang sadar, itu biasanya dia hanya ketergantungan alat bantu. Jadi dengan tanda kutip, bisa saja kalau alat bantu dilepas bisa lewat. Kalau yang kita ketahui sih, selain perawatan intensif itu ya di ICU itu kan dia kan dengan gunakan alat bantu. Mungkin kalau untuk mungkin ada suatu terapi ya, tambahan terapi lainnya yang kita dengar sih dia kan menggunakan sulih ataupun pemberian stem cell tersebut ya. Nah, yang tetapi akan di sini agak sedikit janggalnya tentang stem cell gini. Biasa stem cell ini digunakan pada kasus tertentu, banyak digunakan biasanya pada kasus gagal ginjal, kanker, karena sifat stem cell ini dia kan untuk penambahan sel di dalam tubuh. Jadi pada penderita kasus tertentu seperti gagal ginjal ataupun kanker, biasa penggunaan stem cell ini tidak dalam waktu yang sangat berkepanjangan. Karena kita tahu biasa kalau di ASEAN ini sendiri, stem cell ini dia kan biasa sistem paket ya. Biasa dengan satu paket itu 4 kali penggunaan ataupun 4 kali pemberian. Harganya cukup lumayan, akan tetapi keberhasilannya dalam 1 kali suntik stem cell tersebut dia bisa berhasil 20-35%. Nah, akan tetapi kalau stem cell ini digunakan memang nggak selalu berhasil apabila si penderita ini dia punya kasus virus tertentu. Karena sifat stem cell ini kan dia kan membentuk sisi kekebalan tubuh ya.
karena dia membentuk sistem kekebalan tubuh. Tapi kita lihat dulu apakah kekebalan tubuh dia ini ngedrop karena jaringan sel kankernya, apakah dia ngedrop itu karena apa, virus. Nah di sini pada virus tertentu inilah yang sangat sulit menghambat stem cell ini bisa berkembang di dalam tubuh. Kondisi Olga aku nggak bilang sehat loh, kondisi stabil. Ya, jadi kalau misalkan aku bilang sehat, aku dosa ya. Katanya nanti dibilang nutup-nutupin, Ma Vera membohongi publik. Aku nggak pernah bohongin publik. Aku bicara sejujurnya, beneran, gitu loh. Jadi aku sama keluarga bukan menutupi, bener-bener lagi ngejagain orang sakit. Katanya Olga mau sembuh, mau nengokin boleh, tapi ketemu mas sama bapak aja. Kalau ketemu Olga bawa kamera ngapain? Apaan sih? Nggak ada alat apaan di kepala, border. Nggak, pala-palanya nggak diapa-apain. Kata orang palanya dibelek lah, dibotakin lah, diapain. Itu gosip. Mengingat belum adanya perkembangan yang signifikan sampai saat ini, Ratu Givana menyarankan keluarga untuk ikhlas melepas keperian Olga dengan melepas alat-alat bantu di tubuhnya. Sebelumnya adik dan sejumlah sahabat karib Olga mengaku sempat mendatangi mantan pemain Nenong bocah tersebut. Billy Syahputra mengaku telah didatangi kakaknya 4 kali lewat mimpinya. Nah, jadi saya rasa kalau memang sudah seperti itu ya harapan kita ya, mungkin sama juga mungkin harapan pada hamba umat Islam lainnya, keadaan seperti itu adalah kita melepaskan dengan cara baik-baik dan mencari hari yang baik. Kalau memang itu sudah pada waktunya. Iya, banyak sih teman-temannya Olga yang mimpin Olga. Jangan kan teman-temannya. Ini hampir semua udah dimimpin nih sama Olga. Billy aja udah hampir 4 kali dimimpin. Tapi mimpinya Billy tuh lupa gitu loh. Tapi udah 4 kali Billy mimpi. Ya, namanya mimpi kan bumbu-bumbu masak, bumbu bunga tidur. Ya pokoknya positif aja lah kalau mimpi itu. Mudah-mudahan mimpi yang terbaik buat Olga juga sih. Kalau gue cuma mimpi gue ya pesan-pesan dari dia aja sih, karena kan dia tuh orang yang sangat memberikan gue nasihat, yang memberikan gue spirit juga. Kalau dia cuma bilang kalau ntar ingat lu harus bekerja, maksudnya jangan malas-malas, karena tujuan lu untuk bekerja adalah tujuan awalnya kan lu ingin menaikkan derajat keluarga lu harus fight buat itu. Lucunya parah dan ya buat kalian ngobatin rasa kangen.